S, yaitu sisi UT. Nah, depan sudut P itu adalah sisi QR atau QR itu sama dengan depan sudut T, yaitu S. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah segitiga ya. Yang ditanyakan adalah besar sudut BAC. Berarti besar sudut BAC berarti yang ditanyakan itu ini ya, sudut A. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mencari nilai X. Namun sebelum itu masih ingat kalian kalau sudut-sudut dalam segitiga kalau dijumlah itu akan berjumlah 180 derajat. Berarti kalau sudut A kita tambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C itu akan sama dengan 180 derajat. Berarti kalau ini semua kita tambah, kita jumlah, kita samakan dengan 180 derajat. Kita substitusi dulu. Sudut A itu sama dengan 2X tambah 4, kemudian tambah sudut B itu adalah 8X tambah 1, kemudian tambah sudut C itu adalah 4X tambah 7 sama dengan 180 derajat. Nah, di sini bisa kita jumlahkan yang sejenis ya, sama-sama punya X. Berarti 2X tambah 8X 10X, 10X tambah 4X adalah 14X, ya kan? Kemudian 4 tambah 1 5, 5 tambah 7 itu adalah 12. Berarti di sini tambah 12 sama dengan 180 derajat. Nah, kita pindahkan yang tidak punya X, berarti 14 X itu sama dengan 180 dikurang 12, berarti 14X sama dengan 180 kurang 12 kurang 2 8, 7 kurang 1, ini sisa 7 ya, 7 6, sisa 168. Nah, oke. Selanjutnya X nya adalah 168 per 14 sama dengan, kita bagi, kalau 14 mendekati 14 168 ya. Berarti 16 14 1, di sini 14 turun 2 28, berarti 2 ya, 2 kali 14 28. Nah, 28 berarti habis. Berarti X nya sama dengan 12. Nah, yang ditanyakan adalah sudut BAC. BAC berarti sudut A ya. Sudut BAC itu kan sama dengan 2X tambah 4. Berarti X nya kita substitusi tadi 12. Berarti 2 kali 12 tambah 4 sama dengan 2 kali 12 24 tambah 4. 24 tambah 4 adalah 28 derajat. Oke, jadi jawabannya adalah B. Selesai. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 22. Nomor 22 ini tentang kekongruenan. Berarti materi kelas 9 ya, baru saja sudah dipelajari. Nah, perhatikan gambar berikut. Segitiga PQR dan segitiga STU merupakan dua segitiga kongruen. Besar sudut R sama dengan sudut U, besar sudut Q sama dengan besar sudut S. Yang ditanyakan pasangan sisi yang sama panjang adalah. Oke, kongruen. Kongruen kan artinya berarti sama ya. Sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Jadi di sini dikatakan besar sudut R sama dengan sudut U. Kalau untuk menjawab soal seperti ini, kita apalagi ada gambarnya ya, bisa langsung kita kasih tanda di gambarnya saja. Di sini sudut R sama dengan sudut U, berarti sudut R kita kasih tanda segini. Silang saya begini. Nah, sama dengan sudut U. Nah, kemudian sudut Q itu sama dengan sudut S. Buat seperti ini, sama dengan sudut S. Berarti secara otomatis sudut P ini sama dengan sudut T. Nah, di sini bisa kita lihat pasangan sisi yang sama panjang. Berarti kan depan sudut R itu adalah PQ, itu akan sama dengan depan sudut U. Sisi depan sudut U yaitu sisi ST. Kemudian depan sudut Q
ya, sisi PR itu sama dengan depan sudut S, yaitu sisi UT. UT. Nah, depan sudut P itu adalah sisi QR atau QR itu sama dengan depan sudut T, yaitu SU. Nah, lihat saja di optionnya yang mana yang memenuhi salah satunya ini. PRSU ada enggak? Tidak ada. QRTU tidak ada. PQSU tidak ada. PQST ini. PQST. Berarti yang benar adalah D. Selesai. Kita lanjut ke nomor 23. Di sini ada sebuah topi ulang tahun dibuat dari kertas karton. Seperti gambar berikut. Nah, perhatikan gambarnya. Yang ditanyakan adalah luas kertas karton yang diperlukan. Oke, berarti untuk menjawab soal ini kita perlu mengetahui luas permukaan dari bangun-bangun datar yang disajikan ya. Nah, kita lihat dulu ini ada bangun apa saja di topi ini. Perhatikan, ini adalah bangun ruang ya, bangun ruang kerucut. Kemudian ada sebuah bangun datar lingkaran, ya kan, lingkaran, dan ini juga lingkaran. Berarti kan ada dua lingkaran, tapi satu besar satu kecil. Ini saya kasih lingkaran kecil, ini saya kasih lingkaran besar. Coba perhatikan, karena ini adalah sebuah topi, berarti kita butuh tempat untuk kepala kita masuk. Artinya, alas dari kerucut ini yang berbentuk lingkaran atau lingkaran kecil ini itu tidak membutuhkan karton, ya, tidak ada kartonnya. Berarti di sini yang dihitung hanya kerucut tanpa alas. Kerucut tanpa alas itu, perhatikan jaring-jaring kerucut itu terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran dengan dengan selimut kerucut. Berarti kerucut tanpa alas itu sama aja kita hanya menghitung luas dari selimut kerucut. Nah, berarti berapakah luas kertas karton yang diperlukan? Ini saya singkat saja, luas kertas karton yang diperlukan berapa? Berarti kita membutuhkan luas, saya singkat, selimut kerucut, ya kan? Itu kita mau tambah dengan luas lingkaran yang besar, ya kan? Dikurang dengan luas lingkaran yang kecil. Kenapa dikurang? Karena kan ini topi, ini tidak membutuhkan karton, ya. Berarti kita mau kurang, dan lingkaran kecil ini kan berada di dalam lingkaran besar. Berarti kita mau kurang dari luas lingkaran besar, kita kurangkan luas dari lingkaran kecil, ya kan? Nah, sekarang kita cari satu-satu. Pertama, luas selimut kerucut. Kita cari di sini ya. LSK, luas selimut kerucut sama dengan, masih ingat rumus luas selimut kerucut? Ya, itu adalah Pi R kali S. S itu apa? Garis pelukis. Perhatikan di gambar. Garis pelukisnya berapa? Ini ya, 26. Jari-jarinya apa? Berarti jari-jarinya adalah jari-jari alas dari kerucut ini. Berarti jari-jari dari lingkaran yang kecil. Di sini diketahui di soal diameter dari jari-jari lingkaran diameter dari lingkaran kecil itu adalah 20. Karena jari-jari adalah setengah diameter, berarti jari-jari untuk lingkaran kecil ini adalah setengah dari 20 adalah 10. Ya, berarti kita masukkan Pi R-nya adalah 10, kemudian garis pelukisnya adalah 26. Berarti luas kerucutnya adalah 260 pi. Ya. Kemudian, apa lagi yang dibutuhkan? Luas lingkaran besar. Luas lingkaran besar. Masih ingat rumus luas lingkaran itu adalah Pi R pangkat 2. Perhatikan
jari-jari lingkaran yang besar. Kalau tadi lingkaran yang kecil itu jari-jarinya 10 ya, dari sini ke sini berarti 10. Nah, ya kan? Setengah ini dari sini 10, berarti kita tambahkan dengan yang diketahui di gambar ini 4, dari sini ke sini itu 4. Berarti 10 ditambahkan 4 itu adalah 14. Berarti jari-jari dari, saya kasih di sini RB ya, lingkaran yang besar itu adalah 14. Berarti RB-nya itu sama dengan 14. Berarti sama dengan Pi, RB-nya adalah 14 dipangkat 2 kan. Sama dengan berapa? Coba kita cari. 14 kali 14 kita cari di sini ya. 14 kali 14 berarti itu 1 kali 4 tambah 1 sama 5, 4, 1 ya. 6, 9, 1. Berarti di sini adalah 196 pi. Nah, sekarang sudah kita dapatkan luas lingkaran besar. Nah, perlu kita ketahui juga luas lingkaran kecil. Berarti luas lingkaran yang kecil itu sama dengan, sama rumusnya buat luas lingkaran yang besar, yaitu pi r pangkat 2. Cuma perhatikan jari-jarinya. Nah, jari-jarinya dia sama tadi, karena ini alas kerucut ya, berarti jari-jarinya juga adalah 10. Ini saya kasih RK di sini, RK. Berarti ini juga tadi RK ini. Nah, berarti pi RK-nya tadi adalah 10, berarti 10 pangkat 2. Oke, pi kali 10 pangkat 2 berarti 100 pi. Nah, sekarang bisa kita masukkan ya. Pi-nya nanti kita hitung karena supaya lebih mudah. Luas limut kerucut tadi berapa? 260 pi. Kemudian tambah luas lingkaran besar berapa? 196 pi. Dikurang dengan luas lingkaran kecil adalah 100 pi. Sama dengan 260 kurang 196, kita kerja dari kiri ya. Berarti di sini 4. Kemudian 16 kurang ini penjumlahan ya, sorry. Ini penjumlahan, kita hapus dulu. Oke. 260 pi ditambah 196 pi, berarti di sini 6 tambah 9 15 ya. 1 berarti 1 tambah 3. Berarti 456 pi ya, dikurang dengan 100 pi. Dengan berapa? Jadinya 356 ya, 356 pi. Sekarang karena di sini ada pi yang disediakan, maka kita hitung 356 dikali dengan 3,14. Kita kali 356 kali 314. 4 kali 6 24, 20 tambah 2 berarti 22, 12 tambah 2 berarti 14, 1 kali 66, 1 kali 55, 1 kali 33, kemudian 3 kali 6 18, 1, 3 kali 15, 3 kali 5 15 tambah 1 sama 16, 1, 3 kali 3 9 tambah 1 sama 10. Oke, kita jumlah. Sorry, ini ring. Oke, 4. Kemudian di sini 8. Kemudian di sini 9 tambah 8 berarti 17 ya. 1. Sebenarnya di sini sudah mulai kelihatan ya yang mana. Kita selesaikan saja. Dan ini 2 tambah 3, 5 tambah 11, 1, 1, 1 ya. Kemudian tadi karena 2 angka belakang koma yang kita kali, berarti kita hitung komanya dari belakang 1, 2 berarti komanya di sini. Berarti jawabannya adalah kita tulis 1117,84. Ini adalah L, kakak atau luas kertas karton. Yang betul adalah ini D. Selesai. Oke, baik, kita lanjut di nomor 24. Nomor 24 ini adalah tentang materi lingkaran di kelas 8. Tepatnya panjang busur lingkaran. Panjang busur lingkaran dengan sudut pusat 270 derajat dan panjang jari-jari 14 cm adalah. Busur lingkaran masih ingat Anda sekalian? Sebenarnya di soal ini tidak ada disediakan gambar ya, cuman sengaja saya masukkan supaya
tervisualkan soal ini. Nah, masih ingat yang mana busur lingkaran? Jadi busur lingkaran itu adalah bagian dari keliling lingkaran, ya. Misalkan perhatikan di lingkaran ini, kalau ada sebuah keliling lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Misalkan saya punya di sini ini ya, ini kan jari-jari ya. Ini jari-jari, saya punya titik misalnya sini titik A, kemudian ini juga jari-jari, saya punya titik di sini titik B. Busur lingkaran yang mana? Busur lingkaran itu yang ini. Nih. Sudut pusat yang mana? Yang di sini. Nah, kalau di soal ini dikatakan sudut pusatnya 270, berarti kita disuruh menghitung busur yang ini dari sini ke sini. Ya, kita disuruh menghitung berapa panjang busur itu. Di sini sudah saya masukkan sudut pusatnya 270 derajat ini. Nah, kemudian jari-jarinya 14 cm. Sebenarnya kalau diingat kembali materi kelas 8, untuk menghitung panjang busur lingkaran itu kita cukup membandingkan sudut pusat dibagi dengan sudut penuh, kemudian dikali dengan keliling lingkaran. Itu coba saya tuliskan ya. Jadi untuk menghitung panjang busur sebuah lingkaran, ya, panjang busur itu sama dengan besar sudut pusat dibagi dengan sudut penuh. Sudut penuh itu adalah 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya apa? 2πr ya. Sama dengan sudut pusatnya berapa, kita masukkan nilainya, yaitu 270 derajat per 360 derajat dikali dengan 2, pi-nya tadi ada 22/7, kemudian jari-jarinya adalah 14 dari sini. Setelah itu kita coret-coret saja supaya lebih mudah kita hitung. 7 dengan 14. 7-nya habis, 14-nya bersisa 2 ya. Kemudian ini nolnya kita coret-coret ya, sudah habis ya. Kemudian 27, 36, masing-masing kita bagi 9, 27-nya sisa 3, kemudian 36-nya sisa 4. Kemudian ini 2 habis juga dibagi dengan 4, ini habis, 4-nya sisa 2. Nah, 2-nya ini coret lagi dengan 2 yang di sini ya. Jadi yang di bawah semua sudah habis. Jadi yang bersisa sama dengan 3 yang ini dikali dengan 22 yang ini ya. Sama dengan 3 kali 22 adalah 66. Jadi panjang busur lingkaran, karena di sini jari-jarinya cm, berarti kita pakai cm. Ada di option? Ya, opsi D. Selesai. Nah, sekarang 25. Nomor 25 ini tentang bangun ruang, namun bukan bangun ruang sisi lengkung ya. Anak-anak kelas 9 pasti mungkin yang masih terngiang-ngiang karena baru dipelajari bangun ruang sisi lengkung. Namun prisma ini bukan bangun ruang sisi lengkung ya. Jadi ini materinya ada di kelas 8. Nah, diketahui sebuah prisma dengan banyak rusuk dan banyak sisi berturut-turut 24 dan 10. Alas prisma tersebut berupa maksudnya alas prisma itu berbentuk bangun datar apa? Nah, itu yang dimaksud di nomor 25 ini. Coba kita ingat-ingat kembali prisma itu yang mana. Misalkan saya gambarkan sebuah prisma ya. Prisma, misalnya prisma segitiga. Saya gambarkan. Nah, ini tutup. Kemudian saya gambarkan alasnya. Kalau prisma ya, alas dengan tutup itu bentuknya sama ya. Prisma, bangun datar, kemudian kita berikan sisi tegaknya. Nah, ini sisi tegaknya. Coba perhatikan di prisma segitiga ini. Prisma segitiga ini terdiri dari alas, tutup, atau sisi tegak dulu. Sisi tegak, kemudian tutup ya. Nah, perhatikan di alasnya ya. Alasnya ini berbentuk segitiga, berarti rusuk dari bangun prisma ini, bangun ruang prisma ini, perhatikan ini adalah 1, 2, 3.
ya. Berarti rusuk alas, saya singkat R, rusuk alas itu adalah 3. Kemudian rusuk untuk sisi tegak, ini 1, 2, 3. Ya, berarti rusuk sisi tegaknya itu adalah 3 juga. Kemudian rusuk tutupnya adalah 3 juga. Ya, rusuk tutup itu adalah 3. Coba Anda semua perhatikan. Apa yang kita temukan di sini? Ya, yang kita temukan adalah rusuk dari alas, sisi tegak dengan tutup ini ternyata sama. Jadi dalam prisma itu dia memiliki rusuk pada alas, pada sisi tegak, dan pada tutup itu semua sama. Artinya kalau di sini dikatakan di soal ini banyak rusuknya 24. Banyak rusuk 24 di soal ini. Ini ya dari sini. Jadi 24 ini sudah terdiri dari tutup, ya, sudah ada tutup, rusuk tegak, ya, rusuk tegak, kemudian rusuk alas, ya. Ini tadi saya kasih R. Nah, rusuk tutup, rusuk tegak dengan rusuk alas. Berarti karena jumlahnya sama tadi yang kita temukan, artinya 24 ini bisa kita bagi dengan 3. Jadinya 8. Berarti alas dengan tutupnya itu berbentuk segi 8 karena ada rusuknya 8. Ya kan? Jadi cuma melihat rusuk dari sebuah prisma itu kita sudah bisa menentukan dia prisma apa, ya kan? Karena di sini ditemukan banyak rusuk alas dan tutupnya 8, berarti prisma ini adalah prisma segi 8A. Oke? Selesai. Jadi kita lanjut nomor 26. Nomor 26 ini masih tentang bangun ruang. Suatu limas dengan alas berbentuk persegi mempunyai keliling alas 48 cm dan tinggi alas adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah volume dari limas tersebut adalah, oke. Masih ingat limas itu bentuknya yang mana? Jadi beda dengan tadi prisma yang memiliki tutup dengan alas. Kalau limas itu tidak memiliki tutup tapi dia punya titik puncak ya. Kalau kita soal ini kita gambarkan karena alasnya di sini berbentuk persegi, coba kita gambarkan persegi. Nah, gini misalnya limas kita kasih titik dulu puncak di atas. Nah, setelah itu kita berikan sisi yang tegak, kita gambarkan sisi tegaknya. Putus-putus. Nah, ini juga saya kasih garis putus-putus. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini tingginya 8. Berarti dari titik puncak ke alas, ya, titik puncak ke alas. Nah, itu kan tinggi ya. Tingginya adalah 8. Saya simpan di sini, 8. Kemudian dia punya keliling alas 48. Karena keliling alasnya 48, alasnya berbentuk persegi. Ingat persegi ini terdiri dari 4 sisi. Ini persegi di bawah ya. Terdiri dari 4 sisi kalau bangun datar. Nah, 4 berarti 48 ini kita bagi 4 saja untuk mendapatkan berapakah sisinya ya, S-nya. Berarti 48 bagi 4 itu adalah 1, 8 bagi 4 2 berarti 12. Berarti di sini 12, di sini 12, sana 12, di sini 12 ya. Oke, masih ingat? Berarti kalau untuk menghitung volume tadi, tepatnya volume limas, pertama kita butuh luas alas ya, luas alas. Kemudian dikali tinggi, dan ingat karena ini bangun ruangnya tidak memiliki tutup tapi hanya titik puncak, berarti kita kali dengan 1/3. Beda kalau bangun ruangnya seperti prisma atau tabung, itu tidak perlu kita kali 1/3, luas alasnya saja dikali dengan tinggi, ya kan? Karena dia memiliki tutup dengan alas dengan bentuk yang sama.
Kalau untuk rumus seperti ini itu digunakan juga pada kerucut, ya. Oke, kita lanjut. Kita sudah punya tinggi, nah. Tingginya sudah ada di sini, dapatkan 8 di soal. Kemudian kita hanya perlu cari lagi luas alasnya. Makanya kita butuh tadi yang ini, sisinya. Karena berbentuk persegi, masih ingat luas persegi? Luas persegi karena berbentuk persegi ya, luas persegi dalam kurung alasnya Dimas ini, alas Dimas itu sama dengan S kuadrat ya, S kuadrat. Berarti karena sisinya ini tadi, sisinya adalah 12, berarti di sini ada 12 pangkat 2 ya. Kita masukkan saja dalam rumus tadi, volume 5 itulah sepertiga dikali 12 kuadrat. Nah, 12 kali 12 itulah 144 ya. Ya, 144 dikali tingginya adalah 8. Nah, kita coret-coret saja. Tidak terlalu lama. 3 dengan 14 ini bisa dibagi ya. 3, 14 berarti 4 ya. Bisa 2, 24. 24 bagi 3 itu adalah 8. Jadi 48. Jadi 3-nya habis. Sisa 1 kali 48 kali 8. Saya tulis saja 48 kali 8. Nah, oke. 48 kali 8 berapa? 8 kali 8 64. 46. 4 kali 8 itu 32 tambah 6 38. Karena di sini volume berarti satuannya adalah cm kubik. Oke. 384 ada di soal ya, ada dong, yaitu di D. Oke, selesai. Oke, baik, kita lanjut di nomor 27. Nomor 27 ini transformasi. Baru saja sudah dipelajari di kelas 9. Koordinat bayangan dari ini bayangan ya. Koordinat bayangan titik P min 5,8 oleh rotasi 90 derajat adalah, ini bisa kita selesaikan dengan cara cepatnya yang kemarin saya berikan. Kalau dalam soal tidak diberikan apakah dia berlawanan atau searah jarum jam, itu artinya dia berlawanan ya. Karena kan kalau plus itu artinya berlawanan. Berarti karena di sini rotasi 90 derajat, berarti dia berlawanan. Berlawanan arah jarum jam. Kalau kita pakai cara cepat kemarin, kalau titik, misalnya titik di sini X, Y, dirotasi. Rotasinya 90 derajat. Berlawanan positif ya, 90 derajat. Maka dari titik P, X, Y itu berubah menjadi min Y, X. Itu cara cepatnya ya. Kita sisa masukkan. Tadi titik P, ini jadi P aksen nanti nah. Titik P min 5,8 dirotasikan 90 derajat, nanti akan menjadi P aksen min Y, X, berarti 8 menjadi minus ya, karena di sini positif 8, jadinya minus 8, X-nya tidak berubah. Tetap min 5, berarti di sini min 5. Jadinya P aksen adalah min 8, min 5. Ada di option? Ya, ada option B. Selesai. Oke, baik, kita lanjut nomor 28. Tentang penerapan segitiga ya. Sebuah segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama 15 meter dan panjang sisi lainnya 12 meter dan tingginya 7 meter. Jika taman tersebut, oke, jadi tamannya berbentuk segitiga ya, akan ditanami rumput dengan biaya 120.000 meter kuadrat, biaya 120.000 per meter kuadrat, biaya keseluruhan yang diperlukan adalah, oke. Jadi ini kita perlu menghitung luasnya saja ya, kemudian dikali dengan 120 ya untuk menyelesaikan ini. Biaya keseluruhannya berarti adalah luasnya itu sama dengan luas segitiga dikali dengan biaya per meter, yaitu 120.000. Oke, berarti kita hanya butuh luas segitiga.
Pertama kita untuk memudahkan supaya Ananda sekalian paham, kita gambar dulu segitiganya bikin tamannya. Karena ini adalah segitiga sama kaki, berarti ini sama panjang. Di sini sudah ada tadi soal yaitu 15 untuk kakinya ya. 15 sisi lainnya adalah ini 12. Berarti sini 12. Kemudian tingginya adalah 7. Nah, ini sudah ada disediakan semua. Sisa kita masukkan saja dalam rumus luas segitiga ya. Luas segitiga itu sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi, sama dengan 1/2 alasnya tadi 12, tingginya adalah 7. Nah, kita coret-coret saja lagi. 2, 12, sisa 6. Jadinya sisa 6 kali 7. 6 kali 7 adalah 42. Yang 42 satuannya adalah meter kuadrat. Masukkan saja 42 ke sini. Jadinya 42 salah 2 segitiga diganti dengan 42 meter kuadrat seperti yang kita dapatkan tadi. Ini hapus saja meter kuadratnya. Saya ulang. Berarti luas segitiga adalah 42 kemudian kali dengan 120.000. 42 kali 12. Oke. 2 4, 8 ya. Kemudian 2, 4. Berarti 4, 10, 1, 5. Jadinya 504. Tadi ini ada nolnya berarti sini 4. Kemudian tambah 3 di belakang. Oke. 5.040.000 rupiah. Karena ini biaya ya. Berarti rupiah. Optionnya ada di option A. Gampang kan? Selesai. Oke, kita lanjut. Nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Yang ditanyakan adalah panjang AD. Panjang AD berarti yang ini ya yang ditanyakan. Gambar ini, oke, soal ini bukan kesebangunan ya. Ini kita selesaikan cukup dengan menggunakan teorema Pythagoras. Materi teorema Pythagoras ada di kelas 8. Masih ingat misalkan kita punya segitiga siku-siku. Siku-sikunya misalkan di B ya. ABC. Nah. Berarti kalau kita mau hitung sisi miringnya atau sisi yang berada di depan sudut siku-siku, kita menggunakan teorema Pythagoras. AC itu sama dengan akar dari sisi yang lain yaitu AB kuadrat dijumlah dengan BC kuadrat ya. Kalau yang ingin dicari adalah sisi AB, ini berarti kita kurangkan antara sisi miring yaitu AC kuadrat dengan sisi yang lainnya. Nah, tadi AB yang dicari berarti BC kuadrat. Kemudian kalau yang dicari adalah BC, berarti kita kurangkan sisi miring AC kuadrat itu dikurang dengan sisi panjang sisi AB kuadrat. Perhatikan yang di soal ini. Di soal ini kebetulan AD ini adalah sisi miring ya karena berada di depan sudut siku. Berarti kita cukup menggunakan rumus yang ini ya, kita pakai rumus yang ini. Nah, berarti kalau kita mau hitung AD itu sama dengan akar dari sisi panjang sisi AC kuadrat ditambah dengan panjang sisi CD kuadrat. Kalau CD-nya kan ini sudah ada 8, berarti kita perlu cari AC. AC ini itu berada di depan sudut siku-siku dari segitiga ABC. Berarti ini adalah sisi miring dari segitiga ABC. Berarti kita cari di sini saja. Untuk mencari AC, berarti perhatikan segitiga ABC di sini. Berarti adalah akar dari panjang AB, sisi AB kuadrat dijumlah dengan BC kuadrat. Masukkan nilainya. AB kuadrat itu adalah 12 kuadrat ditambah BC kuadrat adalah 9 kuadrat. Berarti
12 kuadrat adalah 144 ya. Tambah 9 kuadrat adalah 81. Kita jumlah 41 itu 5, kemudian ini 12 itu 2. Akar 2 dari 5. Oke, ini soalnya masih mudah ya, angkanya mudah dihitung. 2 dari 5 ini sering sekali kita temukan, itu adalah akarnya adalah 15. Jadi AC ini adalah 15 cm. AC sudah kita dapatkan, CD juga sudah di soal. Kita sisa hitung AD-nya. Berarti masukkan akar AC-nya adalah 15. Berarti 15 kuadrat tambah CD-nya adalah 8 kuadrat sama dengan akar 15 tadi adalah 225 ya. Ditambah dengan 8 kuadrat adalah 64. Kita hitung. 9 jumlah ya. Akarnya 9, berarti kemudian ini 8, kemudian ini adalah ya 289 akarnya. Ini sebenarnya sering juga kita temukan ya di soal-soal. Akar 29 itu adalah 17 ya. Kalau 17 kali 17 itu adalah 29. Ini ujungnya 9. Nah, berarti kalau bukan 13 ya pasti 17 dong, karena terakhirnya ada angka 9. Berarti AD ini adalah 17 cm. Ada di opsi B. Selesai. Oke, nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Indra akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri dan kanannya terbuka seperti tampak pada gambar di samping. Luas minimum karton yang diperlukan Indra adalah papan nama. Ini biasanya diletakkan di atas meja ya. Ini siswa saya sering sekali buat yang seperti ini dari kertas karton. Oke. Berapakah luas minimum karton yang diperlukan Indra? Di sini Indranya mau buat 3 buah ya. Oke. Ingat, nah ini perlu ini 3 buah papan nama yang dia mau buat. Berarti nanti hasil akhirnya kalau satu karton kita cari dulu, kemudian nanti kita kali 3. Oke. Kita hitung dulu berapa luas karton yang diperlukan untuk satu buah papan nama. Nah, berarti kan perhatikan di gambar ini kalian lihat papan namanya itu berbentuk persegi panjang ya. Kalau segitiganya ini kan terbuka, berarti tidak ada kertas karton di situ. Berarti kita butuh luas dari ini persegi panjang ya, luas persegi panjang LPP dari yang diarsir ini saya kasih LPP 1 saja, luas persegi panjang 1. Kita juga butuh pasti karton yang dibawa, untuk yang dibawa yaitu adalah LPP, saya kasih LPP 2. Kemudian yang di bagian belakang juga ini persegi panjang. Ini adalah LPP 3. Ya. Nah, untuk satu buah papan nama, jadi satu papan nama itu membutuhkan karton sebanyak dari luas dari LPP 1 ditambah dengan luas dari persegi panjang 2 dan ditambah dengan luas persegi panjang 3, ya kan? Itu untuk satu papan nama. Ya nanti karena di sini soalnya ada 3 buah papan nama yang mau dibuat, jadi nanti hasilnya ini kita kali 3. Oke, namun sebelum itu kita harus cari dulu LPP 1, 2, dan 3 itu berapa. Nah, di LPP 1, perhatikan LPP 1, luas persegi panjang 1, persegi panjang, oke, luas persegi panjang masih ingat enggak? Untuk mencari luasnya, rumusnya apa? Ya, panjang dikali dengan lebar ya. Berarti kalau LPP 1 itu panjangnya 22, oke, ini sudah ada. Ya, 22 dikali lebarnya ini yang belum ada. Perhatikan, kita bisa mencari lebar menggunakan teorema Pythagoras tadi, karena di sini ada sebuah segitiga yang disediakan berbentuk siku-siku yang dua sisinya diketahui. Saya pindahkan segitiganya ke sini. Nah, di sini 12, di sini 5, lagi-lagi sisi miringnya ditanyakan ya. Untuk itu adalah lebar dari persegi panjang. Berarti kan sisi miring kita kasih akar saja. Ini adalah 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya kan?
Berarti 12 kuadrat 144 ditambah 5 kuadrat 25. Berarti akarnya adalah yang ditanyakan 9, kemudian ini 6, di sini 1. Akar 169 kok ditulis lagi? Ini enggak usah. Akar 169 adalah 13. Ini sering sekali kita temukan di soal kalau kita belajar di kelas ya. Nah, ini juga termasuk triple Pythagoras ya. Jadi kalau ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi-sisinya adalah 12,5, berarti sisi miringnya nanti itu pasti akan 13. Itu triple Pythagoras. Kita sudah dapatkan lebarnya adalah 13 cm. Nah, kita kalikan untuk mendapatkan luas dari LPP1. 22 dikali dengan 13. 2 kali 3, 6, 6, 2, kemudian 2, 6, 8, 2. Nah, jadinya 286 cm kuadrat ya. Oke, LPP1-nya kita sudah dapat, yaitu 286. Selanjutnya kita cari LPP2. LPP2 panjangnya itu, perhatikan ini sama ya, ini dengan ini. Ya, ini panjangnya kan. Nah, berarti panjangnya itu juga sama yang ini. Ini. Kan dia panjangnya ini untuk yang di bawah juga. Berarti 22 dikali lebarnya, ini dia lebarnya 5. Sama dengan 22 kali 5, 2 kali 5, 10, 1, 2 kali 5, 10, 1. Ya, 110 cm kuadrat. Ya, berarti ini 110 cm. Oke. Lanjut. LPP3 sama dengan LPP3 ini yang bagian belakang ya. Panjangnya sama ini ya panjangnya. Itu adalah 22 dikali dengan lebarnya, ini dia 12 sama dengan 12 kali 22, 4, 2, berarti sini 4 tambah 2, 6, 2. Oh ya, 264 cm kuadrat. Oke, kita masukkan 264 sama dengan. Oke, kita sisa jumlah semuanya. Kita jumlah di sini ya supaya cepat, supaya kalian bisa lihat. Biasanya kalau saya langsung hitung di situ, jangan sampai pusing lagi dari mana itu ya. 286 110, kemudian 264. Kita jumlah langsung. 604 dapat 10 ya. 1 tambah 8 9 tambah 1 10 tambah 6 berarti 16 1. Kemudian 1 tambah 2 3 4 tambah 6 60. Berarti untuk satu papan nama membutuhkan karton seluas 660 cm kuadrat. Ingat, di soalnya ada 3 buah papan nama. Berarti 3 papan nama itu sama dengan 3 dikali dengan untuk satu papan nama tadi, 660 sama dengan 0 langsung 36 18 36 18 1 ya. 3 kali 6 18 tambah 1 berarti 19 cm kuadrat. Nah, ini untuk 3 buah papan nama membutuhkan kertas karton 1980 cm kuadrat. Ada di option C. Oh, ini ada juga tadi yang A 660. Hati-hati terkecoh ya. Ini pengecoh ini. Ini pengecoh 660. Jadi yang dibutuhkan adalah 3 buah papan nama. Oke? Selesai.